Yo, welcome back guys to my YouTube channel. So this is my first video. Bukan sih, ini my first appearance to talking with you guys. Karena sebelumnya cuma ada video jalan-jalan kan ya. Dan ini adalah video dimana gue akan memperkenalkan diri. Kalian bisa panggil gue Bradley atau Muradori, whatever you want. Ya, udah segitu aja perkenalannya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram gue di sini @garlicbread. Kalau kalian mau nanya-nanya juga bisa DM ke sana. Gue akan sebisa mungkin mencoba menjawab pertanyaan kalian terkait jalan-jalan atau travel ya. Jangan tanya jodoh. Ya. Oke, jadi di channel gue ini gue akan menjadi tour guide kalian yang akan memandu kalian ke tempat-tempat wisata yang pastinya seru dan juga worth it untuk kalian datengin. Dan pastinya juga gue akan memberikan tips and trick dan pengetahuan tentang do's and don't dan ya macam-macam lah, pokoknya banyak lah guys. Pokoknya kalau kalian mau tahu, kalian bisa subscribe channel ini dan juga setiap videonya kalian boleh nonton tentunya dengan gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh bisa tahu update video terbaru dari aku. Jadi kalau misalnya kalian ternyata mau jalan-jalan kemana, pikiran gak bisa tidur, ternyata pas lihat lonceng aku udah review guys. Jadi kalian udah gak perlu pusing karena pasti aku udah jelasin semuanya. Oke. Jadi video kali ini gue akan bahas top 7 things to do in Bangkok. Even semua orang bilang ke Bangkok itu kan kayak di Jakarta, Bangkok kan kayak Indonesia. Faktanya iya, cuman di setiap daerah pasti akan ada icon-icon atau tempat-tempat yang memang menjadi culture mereka, menjadi budaya mereka yang pastinya berbeda dari wilayah-wilayah atau negara-negara lainnya. So kita akan bahas top 7 things to do in Bangkok. Check this out. First thing to do in Bangkok adalah kalian harus ke temple-templenya. Karena di Bangkok ini, especially di Thailand atau di Bangkok, itu tuh banyak banget temple-temple yang bisa kalian datengin. Dan aku akan kasih tahu temple yang memang ini adalah temple yang fix banget di Bangkok. Kayak semua turis tuh ke situ gitu. Jadi ini adalah sebuah tempat wisata yang wajib kalian datengin. Yang pertama itu adalah Grand Palace. Setelah Grand Palace ini adalah area kerajaan, tapi memang dijadikan tourist attraction juga. Nah, kalian kalau kesini itu kalian bisa naik BTS turun di Sapa Taksin, terus kalian naik perahu ke Grand Palace. Nah, dari sana kalian jalan kaki dikit tuh dari dermaga ya. Iya, dermaga. Dari dermaganya kalian bisa jalan kaki dikit buat sampai ke Grand Palace. Dan kalian harus bersabar karena itu masuknya ramai banget, antri banget. I warn you guys kalau misalnya kalian ke sana memang itu ramai banget, jadi harus sabar. Dan ada rules pakaiannya. Jadi kalian harus menggunakan pakaian yang tertutup, tidak boleh pakai tank top untuk yang perempuan, yang cowok harus pakai celana di bawah lutut, juga cewek nggak boleh pakai hot pants, gitu pokoknya yang tertutup. Dan kalau jeans juga nggak boleh jeans yang sobek-sobek. Karena itu kan adalah wilayah kerajaannya, jadi kalian juga harus menghormati budaya di sana sebagai turis. Oke, kita masuk yang kedua, itu adalah Wat Po. Wat Po ini dekat banget sama Grand Palace. Kalian tuh bisa jalan kaki dari Grand Palace ke Wat Po. Jadi kalau usah naik kapal lagi, dan kalau dari Grand Palace, tinggal jalan kaki aja ke Wat Po. Di sana terkenal sebagai The Temple of Reclining Buddha. Karena di sana ada patung Buddha yang bentuknya seperti sedang tidur dengan panjang 46 meter. Itu adalah si patung reclining Buddhanya. Itu yang membuat Wat Po ini menjadi identik karena si patung reclining Buddha tersebut. Nah, kalau masuk Wat Po, update tiketnya per akhir tahun 2019 itu 200 baht. Kalau tadi Grand Palace yang pertama, aku lupa bilang, harga tiketnya 500 baht untuk masuk ke Grand Palace. Yang ketiga tempelnya adalah Temple Wat Arun. Wat Arun ini lokasinya nggak jauh juga dari Wat Po dan Grand Palace, cuman kalian harus nyebrang sungai. Jadi kalian harus ke dermaga yang tadi, terus habis itu kalian naik kapal yang ke arah Wat Arun. Itu beneran nggak jauh, cuma nyebrang aja. Dan di sana kalian akan menemukan temple yang full putih dengan keramik-keramik
yang menghiasinya. Jadi yang membuat Wataru ini identik adalah dia tempel putih, tetapi ketika sudah sore-sore gitu, jam-jam golden hour, dia jadi gold warnanya. Jadi kalian kalau mau datang ke Wataru itu memang lebih baik sore ke jam-jam golden hour, karena di situ akan berubah jadi keemasan dan itu bagus banget. Jadi kalian kalau mau Wataru ingat sore-sore ya, siang-siang nggak apa sih, cuman kayak kurang gold aja gitu. Tapi masih bagus karena pemandangannya juga oke di sana. Kalian harus coba. Oke, tips tujuh kedua adalah belanja. Karena ke Bangkok orang nggak mungkin nggak belanja, karena di sana terkenal dengan baju-bajunya yang murah-murah banget. Dan ini ada list aku tempat-tempat belanja yang menurut aku worth it banget untuk didatengin based on my experience. Untuk belanja baju-baju murah itu yang pertama ada di Pratunam. Pratunam ini lokasinya ada di Restui. Kalian bisa naik BTS turunnya di Chitlong dan jalan kaki dikit untuk masuk ke pasar Pratunamnya. Jadi Pratunam ini bentuknya kayak pasar, tapi isinya baju semua. Banyak banget dan murah-murah banget, apalagi kalau kalian beli banyakan, itu akan lebih murah lagi. Dan kalau misalnya kalian nyebrang, kalian bisa nyampe ke tempat kedua, yaitu Platinum Fashion Mall. Platinum Fashion Mall ini yang membedakan dengan Pratunam adalah bentuknya dia udah di dalam mall besar gitu. Jadi di dalamnya itu udah banyak baju-baju sesuai segmented gitu, cewek, baju cowok, baju anak, baju bapak, baju ibu, baju apapun lah ada di situ. Bedanya dia di dalam mall, kalau Pratunam bentuknya kayak pasar. Tapi jangan sedih guys, pasarnya juga dingin kok, dia ada AC-nya kok, jadi tenang. Dan berikutnya ada Chatuchak Weekend Market. Seperti namanya, Chatuchak Weekend Market ini bukanya di hari Sabtu dan Minggu. Kalau kalian weekday ke sana dia nggak akan buka, karena emang dia otentiknya buka di weekend. Dan Chatuchak ini adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Benar-benar gede banget, semua ada di sana. Baju, makanan, aksesoris, bahkan barang-barang lucu yang sebenarnya nggak penting-penting banget untuk kalian beli, itu juga ada di sana. Tapi lucu guys, jadi kalian harus coba ke sana setiap weekend di hari Sabtu dan Minggu. Kalau misalnya kalian ke Pratunam dan Platinum, kalian bisa naik BTS, Bangkok Transportation System ya, bukan BTS Oke. Nah kalau misalnya kalian mau ke Chatuchak Weekend Market, itu caranya ada dua. Kalian bisa naik BTS dan MRT. Kalau misalnya kalian naik MRT, kalian turunnya di Chatuchak Park. Kalau misalnya kalian naik BTS, turunnya di Mochit Station. Nah itu kalian tinggal jalan kaki dikit, kalian langsung nyampe ke pasar Pratunamnya. Nah untuk jam operasional sendiri itu di Pratunam dia buka jam 5 pagi sampai sore, sampai malam sih sebenarnya. Karena kalau malam itu dia masih buka dengan jajanan-jajanan street food. Kalau misalnya untuk jualan bajunya, dia sekitar jam 2, jam 3 tuh udah tutup. Jadi kalau kalian mau belanja, make sure datang pagian aja, karena dia udah buka dari jam 5 pagi. Kalau kalian mau belanja di Platinum, dia bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Dan kalau misalnya di Chatuchak, dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, jadi kalian udah tahu kan jam-jamnya. Jadi make sure kalian buat itinerinya lebih detail supaya kalian tidak buang-buang waktu sedikit pun. Jadi bener-bener maknyos begitu jalan-jalan kalian, oke? Tips tujuh ketiga itu adalah extreme food. Namanya udah ekstrim, pastinya ekstrim nih makanannya. Kalian nggak akan nemuin ini di Indonesia, di Jakarta tidak. Karena ini yang dijual extreme foodnya adalah coa, jangkrik, kalajengking, dan binatang-binatang menyeramkan lainnya yang kalian nggak akan pikir itu bisa dimakan guys. Kalian bisa makan ini di, kalau tempat yang aku nemuin itu ada di Khao San Road. Jadi di Khao San Road itu kayak semacam night districtnya Bangkok gitu. Kalian bisa ke sana dan di sana street foodnya ada si extreme food itu. Jadi kalian kalau mau coba extreme food ke Khao San Road. Oke. Next, things to do keempat adalah night markets. Di Bangkok itu banyak banget night market, literally banyak banget, bisa di hampir setiap district di Bangkok itu ada night market. Tapi yang aku suka dan aku rekomend ke kalian itu ada dua, Hachada sama di Asiatic. Asiatic ya udah aku count sebagai night market juga ya, karena dia kan bukanya dari sore ke malam dan dia juga menjual baju-baju dan makanan. Oke, kita akan bahas Asiatic terlebih dahulu. Dan
Jadi Asiatic ini lokasinya ada di pinggir Sungai Chao Phraya. Dia juga jual makanan, jual baju, dan juga dia ada tempat mainnya. Dia ada kayak carousel, rumah hantu, lala, macam itu gitu. Nah, itu tuh ada di sana, dan kalian kalau misalnya makan di sana itu view-nya bener-bener enak banget. Kalian bisa makan with view riverside, pinggir sungai, sambil makan, sambil nongki, sambil ngeliat kapal mondar-mandir sungai. Itu vibes-nya enak banget, apalagi kalian kalau datang sore-sore. Dan satu lagi itu Ratchada Night Market. Itu lokasinya persis di samping Mall Esplanade. Ini tuh terkenalnya sebagai Roadway Night Market atau Train Night Market. Karena kalau misalnya kalian naik ke lantai atas mallnya, dari parkirannya kalian bisa lihat kalau night market ini bentuknya kayak kereta dari atas dengan tenda yang warna-warni. Pokoknya bagus banget. Kalian bisa coba ngeliat di sana kalau misalnya kalian ke Ratchada. Jadi kalian kalau misalnya mau ngerasain night market yang ramai banget, kalian bisa langsung ke Ratchada. Things to do kelima adalah nonton kabaret. Kabaret itu apa? Kabaret itu adalah pertunjukan yang ditampilkan oleh perempuan-perempuan cantik yang aslinya bukan perempuan. Jadi itu adalah semacam salah satu attraction juga di Bangkok, di mana ada pertunjukan kabaret yang menampilkan adalah laki-laki yang sudah melakukan transplantasi, yang dia kelihatan benar-benar seperti perempuan seutuhnya. Bahkan temen gue yang perempuan aja tuh merasa kayak gagal menjadi perempuan ketika dia melihat mereka tampil. Tapi beneran guys, ini adalah sebuah attraction yang jarang banget kalian bisa temukan, apalagi di Indonesia. Ini benar-benar sangat menghibur, dan juga kapan lagi guys kalian bisa melihat pertunjukan yang fenomenal seperti itu. Dan mumpung ada di Bangkok yang istilahnya gak gitu jauh dari Indonesia, kalian langsung cobain nonton deh. Ini worth it, dijamin. Things to do ke-6, tuk-tuk. You know tuk-tuk? Tuk-tuk itu tuh semacam bemo gitu guys kalau di Thailand. Ini mungkin semacam kendaraan tradisionalnya Thailand yang bener-bener udah menjadi ikonik banget sekarang. Dan kalau misalnya kalian naik tuk-tuk ini, biasanya price-nya lebih mahal daripada kalian naik taksi atau naik kendaraan umum lainnya. Karena tuk-tuk ini pun udah menjadi attraction gitu loh, karena jarang ditemukan di mana-mana, cuma ada di Thailand. Abangnya tuh ngerasa, kan gue attraction, gue bisa dong kalau harga mahal gitu. Jadi kalau saran gue, kalian kalau misalnya mau jalan-jalan kemana, jangan naik tuk-tuk sih. Kecuali kalian mau experience, ngerasain, cobain naik tuk-tuk, gak apa-apa, coba aja naik. Tapi jangan digunakan sebagai kendaraan kalian buat pergi ke sana sini, karena itu lebih mahal. Dan apalagi kalau misalnya kalian mau foto sama abangnya, itu tuh abangnya kayak bakal ngasih kalian harga lebih mahal lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau foto dan mau naik tuk-tuk, jangan lupa untuk siapin budget ekstra ya. Berikutnya, things to do number 7, cultural experience. Maksudnya cultural experience ini tuh kalian bisa datang ke Bangkok untuk berpartisipasi dalam event-event yang hanya diselenggarakan di Bangkok. Contohnya yang terkenal itu adalah Songkran. Songkran ini adalah tahun baru Bangkok, tahun baru Thailand. Kalau nggak salah di tanggal 13, cuman kalau nggak salah juga dia tanggalnya bisa geser. Tapi selalu di pertengahan April. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerasain experience ikut dalam event Songkran ini, kalian bisa datang ke Bangkok di pertengahan April. Dan juga Songkran ini kegiatannya tuh perang air gitu loh guys. Jadi semua toko-toko tutup di jalan besar, dan jalan besar akan ada parade orang-orang yang akan saling perang air. Jadi tembak-tembakan air, siram-siraman air, pokoknya semua pakai air, bukan pakai senjata tajam ya guys, pakai air. Dan ada satu lagi festival yang menurut aku ini cukup menarik, tapi aku belum sempat experience. Ini namanya Loy Krathong. Loy Krathong ini adalah festival di mana orang-orang di Thailand itu berterima kasih kepada dewa-dewanya atas apa yang mereka dapat. Dan festival ini itu dilambangkan dengan melepaskan lentera ke danau atau sungai atau diterbangkan. Nah, itu festival ini ada di setiap bulan November. Exactly tanggal berapa aku kurang tahu juga. Yang pasti ada di bulan November, karena tanggalnya geser-geser gitu guys. Cuman ini ada di bulan November di awal. Jadi kalau kalian mau ngerasain Loy Krathong, bisa datang ke Bangkok di tanggal awal bulan November. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment,
dan juga subscribe channel ini kalau kalian suka video-videonya. Dan jangan lupa untuk klik juga tuh gambar loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi